Halo Sobat Jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan. Tapi seperti biasa, sebelum kita nonton videonya, yuk kita subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya ya, supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan konten-konten yang menarik berikutnya. Oke, kali ini kita masih berada di Jogja nih Sobat Jalan. Dan di video kali ini kita akan menuju ke sebuah tempat wisata yang lagi hits sekarang ini, yaitu Tumpeng Menoreh. Untuk menuju ke lokasi Tumpeng Menoreh ini ada dua jalur Sobat Jalan. Satu dari Magelang dan jalur lainnya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, jalur yang paling aman adalah jalur dari Kulon Progo, karena jalan ini adalah jalan utama menuju ke sana. Namun bagi sobat jalan yang suka tantangan, jalan menanjak, curam dan kecil bisa melalui Magelang ya, tapi tidak disarankan. Di sini kami akan memberikan petunjuk jalan yang aman menuju lokasi. Namun jalan ini juga menanjak ya, kecil dan tidak separah dari jalur Magelang. Bagi sobat jalan yang berada di Magelang ataupun startnya dari mana saja, sebaiknya sobat jalan menuju Jalan Godean di Yogyakarta. Bagi sobat jalan yang menggunakan Maps atau Waze, sebaiknya jangan langsung mengeset tujuan akhir ke Tumpeng Menoreh, tapi lakukan secara bertahap. Karena jika sobat jalan langsung menaruh tujuan akhir ke Tumpeng Menoreh, ditakutkan di tengah jalan Maps akan mengubah jalur untuk mencari jalur terpendek dan melewati jalan-jalan kecil atau tanjakan curam. Jika sobat jalan sudah sampai di Jalan Godean, kita akan menuju ke perempatan Dekso sekitar 12 km. Nah, sobat jalan bisa menggunakan Maps dengan tujuan perempatan Dekso. Perjalanan cukup lancar karena jarang sekali kemacetan di jalan ini, karena didukung dengan kondisi jalan aspal yang mulus seperti terlihat di video ini. Sekarang kita sudah hampir sampai di perempatan Dekso. Dan ini adalah perempatan Deksonya sobat jalan. Kemudian dari perempatan Dekso ini kita akan mengeset ulang Maps dengan tujuan Pasar Plono, daerah Samigaluh, yaitu berjarak sekitar 30 km dari perempatan ini. Setelah itu jalanan sudah mulai menanjak sobat jalan seperti terlihat di video ini. Jalan masih mulus beraspal dan masih bisa dilewati oleh dua kendaraan roda 4. Nah, sekarang kita akan menuju perjalanan ke daerah Pasar Plono, daerah Samigaluh. Akhirnya kita sampai juga nih sobat jalan di Pasar Plono, daerah Samigaluh. Sampai tujuan berada. Di sini kita akan melihat gerbang wisata alam Ngelinggo. Kemudian kita akan masuk dari gerbang ini. Dan setting terakhir Maps dengan tujuan Tumpeng Menoreh dengan jarak sekitar 3,3 km. Dimulai dari gerbang ini, jalan sudah mulai menyempit dan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda 4. Tapi jangan khawatir ya sobat jalan, karena di setiap persimpangan ada petugas yang mengkoordinir keluar masuknya kendaraan. Jadi aman ya. Karena kita akan diberi tanda atau disuruh berhenti jika ada mobil keluar. Jadi sistemnya gantian. Dan beginilah sobat jalan kondisi jalan menuju ke lokasi yang dimulai dari gerbang dekat Pasar Plono tadi. Kalau dilihat di video, jalanan tidak terlalu menanjak ya sobat jalan. Namun sebenarnya ada beberapa bagian yang cukup menanjak dan curam. Nah, setelah menempuh perjalanan yang cukup menanjak dan curam, mau akhirnya ke Menoreh. kita sampai juga nih di Tumpeng Menorehnya sobat jalan. 100.000 per orang. Sama voucher makannya 30.000 Kak. Untuk full akses sama Tumpeng Ayu itu 100.000 juga, tapi nggak dapat voucher makan. Oh. Jadi berapa Pak? 80 tiap orang? Apanya? Tiap orang 80? Per orangnya 100.000. Oh, 100.000. 100.000 kalau Tumpeng Menoreh itu dapat voucher makan 30.000. Oh. Gitu. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh petugas tadi, harga tiket masuknya sebesar Rp100.000 dan mendapatkan voucher sebesar Rp30.000 yang dapat ditukarkan makanan dan minuman yang ada di sana. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat parkir.
Ini dia tempat parkirnya sobat jalan, bisa menampung beberapa kendaraan namun tidak begitu banyak ya, karena daerah parkirnya ini tidak begitu luas. Yang adem. Sekarang kita sampai nih. Jalan di bawah itu berasal dari tempat parkir tadi ya. Dan buat sobat jalan yang membawa orang tua, disediakan juga semacam gondola agar mereka tidak terlalu capek, mengingat area tumpeng menoreh ini lantainya bertingkat-tingkat. Dan sekarang langsung aja yuk kita lihat restonya. Sebelum masuk restonya ada semacam papan arahannya. Dan di sini ternyata disediakan semacam villa dan ada kolam renangnya yang langsung view-nya ke Bukit Menoreh. Wah, keren ya sobat jalan. Restonya cukup nyaman dan lapang. Di kanan kiri disediakan tempat duduk dengan pemandangan langsung perbukitan. Serta di bagian tengah disediakan meja yang cukup besar dan panjang. Dan untuk makanannya sendiri itu sistemnya prasmanan sobat jalan. Jadi kalian bisa ambil sendiri. Namun jika totalnya melebihi voucher kita tadi yang sebesar Rp30.000, kita harus membayar kelebihannya di kasir. Overall makanannya cukup enak dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, sekarang kita lanjut yuk keliling di area tumpeng menoreh ini. Kita coba turun ke bawah dulu ya. Dan kalau kita ke bawah lagi itu menuju villanya. Dan di sini ternyata ada kafenya juga sobat jalan. Oh ya sobat jalan, kita kesini itu saat bulan puasa kemarin ya. Tepatnya di H-1 sebelum lebaran. Makanya tidak heran tumpeng menoreh ini kondisinya sangat sepi. Yang mana biasanya rame apalagi di pagi dan di sore hari karena banyak dari pengunjung yang berburu sunset atau sunrise. Cara ngambilnya angle-nya tuh jadi dia kayaknya luas. Di situ. Bagus ya? Ini kalau lurus enggak ini. Dan sekarang kita berada di puncaknya nih sobat jalan. Ini adalah spot yang biasanya paling rame. Di sini banyak pengunjung berfoto, berselfie bersama teman dan keluarga mereka. Lantai ini juga dilapisi dengan rumput buatan, menjadikan kita betah berlama-lama. Jadi berasa di rumah sendiri ya. Dan di sini kita bisa sambil menikmati indahnya perbukitan di sekeliling tumpeng menoreh ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke Tumpeng Ayu. Nah, Tumpeng Ayu ini semacam resto atau kafe. Namun untuk menuju ke sini, sobat jalan harus naik atau turun menggunakan gondola. Karena memang letak dari Tumpeng Ayu Mas, ini mau ke bawah? berada agak di bawah. Kalau mau naik ada orang sana. Enggak ada. Tapi nanti kalau masnya naik kereta itu saya udah tahu kok. Oh iya. Terus di bawah juga ada karyawan kok mas. Ada yang shift pagi. Kalau mau ke sini, kita harus bayar lagi sobat jalan sebesar Rp50.000 per orang. Dan ini tidak termasuk voucher makan dan minum ya. 1, 2, 3. Untuk gondolanya sendiri kira-kira seperti ini ya sobat jalan. Treknya lumayan panjang, kira-kira 2-3 menit baru sampai di bawah.
Nah, ini dia. Sekarang kita sudah sampai nih sobat jalan di Tumpeng Ayunnya. Ya udah kita langsung explore aja ya, mumpung sepi. Karena memang saat kita kesini itu H-1 sebelum Lebaran. Setelah turun dari gondola, kita masih menuruni anak tangga seperti ini sobat jalan. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah tempat untuk bersantai. Dan di depan kita sana adalah kasir. Di sana kita bisa memesan makanan dan minuman. Ini dia tempat bersantainya. Jadi sambil menikmati makanan dan minuman yang kita pesan, di sini juga kita bisa berfoto atau berselfie bersama teman-teman atau bersama keluarga ya. Oke sobat jalan, sampai di sini dulu videonya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.